kami di 811 Show ini, dan kami akan membahas soal zodiak ke-13, Ophiuchus. Yes, benar kan? itu dia. Ophiuchus. Oke. Nah, tapi terus terang saya masih awam sekali nih. Ada Mas Priya Shiva, panggilannya Mas Shiva ya. Oke, Mas Shiva, kalau melihat dari sejarahnya, karena saya membaca sedikit sekali informasi mengenai zodiak ke-13 ini, katanya memang sejak dulu sudah ada. Itu mungkin bisa dijelaskan. Oh, jadi begini, ini ada terjadi suatu kesalahan informasi ya. Sebenarnya harus dibedakan antara astrologi dan astronomi. Ya, serupa tapi tidak sama. Nah, astrologi itu tidak kita meramal dengan menggunakan astrologi itu tidak berdasarkan rasi, tapi berdasarkan musim ya. Nah, karena kita mengacu pada dunia barat, acuan musimnya itu 4 musim. Nah, 4 musim itu terbagi menjadi 12 zodiak gitu. Nah, kalau Ophiuchus itu dia masuk ke rasi. Jadi bukan zodiak berarti. Nah, ini yang salah. Karena jadi kalau misalnya karena gini, dari kutub utara sampai kutub selatan itu kan terdapat lebih dari 88 rasi ya kan. Dan itu kalau misalnya kita meramal dengan menggunakan rasi, berarti 88 harus kepake semua dong ya. Jadi ini sekali lagi sebelum saya potong dulu pemirsa, jadi bukan zodiak tapi ini adalah rasi bintang Ophiuchus ini. Jadi zodiak kita tetap dong tetap ya? 12. Nah, ini sempat beredar di Twitter soalnya Mas. Kalau merasa wah, si bintangnya berubah dong jadinya. Karena zodiaknya saya berubah seperti memang itu. Apalagi Ophiuchus ini munculnya antara Scorpion dan Sagittarius gitu, dan itu tidak bisa dimasukkan sebagai astrologi, tapi mereka dari sudut pandang astronomi. Jadi memang kita menggunakan Gregorian calendar ya untuk menentukan rasi-rasi itu. Nah, rasi-rasi ini makanya kalau dari sudut astronomi bisa dimasukkan ke situ, tapi kalau sebagai astrologi tidak bisa sebagai acuan, sebagai simbol untuk meramal gitu. Jadi kalau dampaknya sendiri ke masyarakat dengan adanya bintang rasi baru ini, berarti sebetulnya juga nggak ngefek-ngefek banget. Sebenarnya gini, hanya salah informasi dan pengertian gitu loh. Makanya apalagi dari dunia barat itu kan dari Amerika ya yang membuat suatu kegaduhan tanpa memberikan suatu penjelasan yang pasti gitu loh. Jadi memang harus dibagi dua gitu, antara astrologi dan astronomi mereka punya sistem tersendiri. Nah, apabila ini kan kalau astrologi kan usianya sudah 1 milenium lebih ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sistem rasi baru untuk meramal jadi 13 zodiak, itu secara sistemik akan terjadi kekacauan gitu loh. Karena ada kalau dibahas terlalu detail agak susah ya karena waktunya sangat pendek. Tapi ini sebagai informasi ya, itu Anda tidak khawatir gitu. Jangan khawatir bahwa akan berubah gitu ya. Karena saya sendiri Gemini jadi Taurus gitu kan, pada mundur semua gitu kan. Dari yang Cancer jadi Gemini gitu, jadi mundur gitu. Tapi memang kalau secara astronomi benar gitu ya dengan menggunakan Ophiuchus itu, karena semenjak tahun 2010 itu terjadi pergeseran kan perbintangan itu. Tapi itu hanya terjadi dari sudut pandang astronomi. Tapi kita di sini bicara adalah astrologi gitu. Kita punya tolak ukur berbeda dalam meramal menggunakan astrologi. Astrologi itu kan kita menggunakan musim ya. Kemudian kenapa kita hanya memilih 12 zodiak? Itu yang kita pilih adalah zodiak yang berkaitan dengan tropis. Karena zaman dulu itu, zaman Babilonia ya, awal-awal sebelum Masehi itu kan kita bercocok tanam, agriculture maupun berlayar, kita menggunakan rasi bintang. Tapi rasi bintang itu lebih mengacu yang tropis. Jadi hanya 12 itu. Nah, dari yang 12 itu makanya tercipta ada suatu kitab namanya Tetrabiblos gitu ya, dari Claudio Ptolemy. Itu adalah sebagai acuan astrologi modern. Nah, itu pun dari itu juga dari tahun ribuan tahun yang lalu sudah 12 zodiak gitu. Berarti jadi yang Mas Shiva katakan kalau misalnya di Indonesia atau di negara-negara tropis itu tetap 12 zodiak, tapi di luar menjadi 13 begitu? Tidak. Jadi gini, 12 zodiak yang dipilih sebagai bahan acuan ramalan astrologi itu adalah zodiak yang sifatnya tropis gitu loh. Dipilih 12 kan zodiak itu ada 88 lebih ya. Kalau dari ini zodiak ada 88 atau rasi ada 88? Rasinya 88, tapi kita menggunakan zodiak itu hanya 12. Nah, sedangkan kenapa kita sebut zodiak gitu ya? Itu sebagai simbolis aja. Karena dalam meramal astrologi itu ada 6 aspek ya. Jadi koordinat antar planet, kemudian elemen, terus sifat astrologi itu sendiri gitu kan, terus tata letak bintangnya, terus derajatnya. Nah, kemudian ini juga sebenarnya kekacauan ini tidak hanya masalah zodiak ya. Tahun kemarin kita juga ribut masalah Pluto ya. Pluto dari karakteristik planet Pluto dia tidak bisa dimasukkan sebagai planet. Nah, itu juga membuat kacau astrologi juga. Karena kita selain bintang, sekalian zodiak, kita juga
meramal dengan dalam astrologi selain zodiak kita juga menggunakan planet dari Merkurius sampai Pluto. Nah, oke, kita bicara lagi lebih lanjut. Kita harus break dulu. Nanti coba kita ambilkan minum dulu ya. Kita belum memberikan minum pada Mas Siva. Ya, saat lagi bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bisa di 0215830450 atau bisa di Twitter kami di @811show. Kita banyak sekali yang senang dengan berita ini tentunya ya. Oke, tapi nah sekarang kalau bicara soal Ophiuchus sendiri, ini kan muncul sebagai rasi bintang baru. Lalu bisa dijelaskan nggak apa sebenarnya rasi bintang baru ini? Kemudian apa yang menjadi ada muncul nama Ophiuchus seperti itu? Oh, jadi pada dasarnya ini sih sudah dibahas dari tahun 1930 ya, di mana penentuan rasi itu kan secara modern sekarang di bawah International Astronomy Union ya. Nah, itu yang tahun 1930 itu sudah merilis rasi baru ini gitu kan. Nah, kenapa bisa muncul rasi baru? Kan secara astronomi gitu ya, bintang dan bintang itu kan bergerak ya. Apa planet-planet itu terjadi suatu pergerakan. Itu pada berapa ratus tahun sekali itu terjadi suatu pergeseran gitu kan. Nah, setelah terjadi pergeseran itu makanya di tahun 2010 ini terbentuklah rasi baru itu. Nah, Ophiuchus itu adalah diambil dari nama seorang legenda dari seperti juga rasi lain gitu ya. Dia kalau digambar itu dia berupa laki-laki yang sedang memegang kepala ular gitu. Tapi kalau misalnya kita mengacu meramal astrologi dengan menggunakan metode yang baru 13 zodiak itu tidak akan proporsional karena apa? Tiap bulan itu beda-beda gitu ya. Contohnya Scorpio kan Ophiuchus masuk di antara Scorpio dan Sagittarius. Scorpio-nya cuma 8 hari. Kemudian Ophiuchusnya menjadi 18 hari. Sagittariusnya jadi 34 hari. Jadi kan nggak proporsional. Jadi itu merusak ramalan. Merusak sistem secara keseluruhan. Tapi yang saya pengen juga tanyakan nih, Mas Siva, sebetulnya saya sendiri juga agak-agak pesimistik sebetulnya dengan zodiak ini karena misalnya satu bintang gitu ya, misalnya Aries. Apakah sebetulnya memang masuk akal gitu mengotak-ngotakan puluhan ribu orang dalam Aries gitu? Oh, jadi semuanya memiliki keras kepala, memiliki cepat marah dan sebagainya. Oh, tidak begitu. Jadi gini, Anda kebetulan mungkin membaca ramalannya di tabloid ya, dimana itu meramal secara general. Sebenarnya kalau mau bagus, mau akurat itu harus personal. Jadi? Karena biasanya kalau konsultasi secara personal biasanya akan diramal secara lebih detail. Karena kalau di astrologi kita meramalnya itu berdasarkan detik bulan, tanggal bulan tahun sampai detiknya Anda lahir. Jadi numerologi begitu? Tidak, ada suatu sistem namanya natal chart atau pola lahir. Itu nanti bisa dihitung, nanti dibuat suatu peta. Dan itu nanti ada 7 elemen, 6-7 elemen itu. Jadi sebentar nih, saya potong dulu, berarti untuk di layar kaca mungkin bisa diralat juga, itu bukan zodiak ke-13 Ophiuchus, tapi sudah dipastikan bahwa Ophiuchus bukanlah zodiak yang ke-13. Jadi harus dibedakan antara astronomi dan astrologi, dan yang jelas adalah astrologi tidak berdasarkan rasi ya. Jadi walaupun nanti muncul rasi baru lagi, tidak bisa di-insert lagi gitu, karena memang sistemnya itu beda, sistem peramalannya menggunakan astrologi berdasarkan musim, 4 musim yang dibagi menjadi 12 zodiak. Masing-masing zodiak ada 30 derajat lintang. Itu sudah terbagi. Nah, berarti jika sudah muncul Ophiuchus, kemudian apakah nanti kedepannya akan muncul lagi rasi bintang baru? Kecenderungannya akan bisa seperti itu, meskipun nanti berapa ratus tahun sekali, karena pergerakan bintang itu kan bergeser. Contohnya kayak bulan itu kan setiap setahun sekali mengalami semakin menjauh dengan bumi gitu kan. Itu juga terjadi suatu perputaran gitu. Itu memang udah hukum alam sih. Tapi kita harus membedakan kan, ilmunya kan beda antara astronomi dan astrologi. Ya memang serupa tapi tidak sama gitu. Berarti yang kemarin di Amerika tuh ya bisa dikategorikan salah kaprah begitu ya? Karena mereka tuh terjadi viral gitu ya, suatu informasi yang belum jelas tapi langsung nyebar di internet. Nah, tapi makanya contohnya juga Pluto ya. Pluto itu kan dianggap juga bukan planet. Nah, bingung juga kan peramal astrologi. Karena Pluto ini memiliki sebagai dalam astrologi adalah dia memiliki kemampuan merusak gitu, perubahan ya, transformasi. Nah, tiba-tiba dia disebut sebagai asteroid. Nah, itu kan bingung juga kan peramalnya. Tapi sih kita cuek aja, tetap pakai 9 itu ya. Karena kita mesti merombak untuk mendapatkan teknik ramalan ini kan kita perlu studi dan riset yang ribuan tahun ya. Jadi tidak seperti, walaupun sekarang sudah ada software komputer, software itu hanya mempercepat hitungan, tapi dia tidak jaminan akurasi. Jadi ramalan ini Anda katakan scientific begitu, ilmiah? Ilmiah sebenarnya, bisa dari sudut pandang seperti itu. Walaupun kita nggak percaya ya. Contohnya sekarang ya, kita analisa karakter bisa dari sidik jari
ya. Dari sidik jari sudah bisa ya karakter orang, kemudian dari golongan darah gitu kan. Astrologi bisa gitu. Memang kebetulan saja Anda mungkin ketemu dengan seorang ahli astrologi yang mungkin kurang akurat gitu. Jadi, tapi mungkin bukan ramalan kali Mas, tapi mungkin karakter, lebih ke analisa kalau saya. Dan apa yang kita lihat itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang pasti terjadi, tapi kita anggap sebagai second opinion gitu ya, masukan. Nah, nanti kalau tadi kan Mas bilang bahwa rasi bintang ada 88, kemudian muncul Ophiuchus berarti 89 begitu? Bahkan sebenarnya lebih dari 88. Oh begitu. Karena kalau disebut rasi itu dia harus bisa membentuk suatu konstelasi yang berbentuk kan. Misalnya bentuk manusia, bentuk bidak gitu kan, bentuk beruang gitu. Dari sisanya rasi itu kebanyakan abstrak bentuknya, jadi tidak bisa diberi nama gitu loh. Sebenarnya bisa lebih dari 88. Dan ini sebelum Ophiuchus sendiri, rasi bintang sebelum yang baru juga muncul sebelum Ophiuchus itu apa namanya? Sebenarnya tidak, jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, kita menggunakan astrologi itu berdasarkan 12 tetap 12 itu. 12 itu gitu sebagai zodiak yang sifatnya tropis ya, karena dulu dipakai untuk agriculture dan untuk pelayaran kan, bukan untuk meramal zaman dulu ya, karena belum ada kalender ya, belum ada jam tangan ya, jadi kita menggunakan itu. Oke, kita akan juga lihat ada satu pertanyaan di Twitter nih, kita akan lihat dari Twivlin. Apa saja sih yang dibahas dalam ilmu astrologi selain zodiak tuh, Mas Shiva? Maksudnya di sini mungkin jadi gini, dalam tadi ya ada 6 sampai 7 elemen gitu ya. Jadi kita dalam meramal zodiak itu pun tidak hanya melihat rasi, tidak melihat rasinya, tapi melihat sifat asli dari zodiak itu. Karena zodiak itu dianggap sebagai simbolis filosofi. Kemudian kita lihat dari koordinat planet. Koordinat planet itu yang berkaitan dengan Merkurius sampai Jupiter gitu. Nah, makanya nanti yang disebut sebagai retrograde. Retrograde itu misalnya Merkurius berada di titik tertentu, nanti orang ini akan punya nasib apa gitu ya. Kemudian nanti ada juga elemen. Jadi seperti misalnya Scorpio gitu, elemennya air misalnya apa gitu ya. Itu jadi ada 7 elemen gitu yang membuat kita bisa meramal itu. Kemudian masih bisa dikombinasi lagi dengan numerologi gitu. Jadi banyak sekali detail gitu. Jadi tidak hanya semacam zodiak simpel seperti itu saja, tapi ada detail. Tidak hanya tinggal diteropong terus langsung ini kelihatannya nanti nasib saya begini. Jadi nggak kayak gitu. Jadi konklusinya adalah jelas bahwa memang Ophiuchus ini bukan merupakan zodiak ke-13. Sekali lagi pemirsa, jadi Anda harus berbahagia jika Anda Taurus ya tetap Taurus, Sagittarius juga tetap Sagittarius, Cancer juga tetap Cancer ya. Aries tapi saya nggak ngefek. Oh gitu. Tetap nggak percaya. Oke, begitu pemirsa. Tentunya terima kasih Mas Shiva tentunya sudah share ilmunya tentang astrologi kepada kita dan sudah menyadarkan bahwa memang mengkonfirmasi sekali lagi bahwa Ophiuchus bukan merupakan zodiak. Dia hanya tetap rasi. Tetap hanya merupakan rasi bintang. Sekarang kita lihat Prabu Revolusi sedang melakukan hal apa sekarang.